warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Athoillah Hajadi. Saya merupakan dosen Politeknik Engineering Pertanian Indonesia di bawah Kementerian Pertanian, program studi teknologi mekanisasi pertanian. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja di Dharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini akan ditunjukkan micro teaching mata kuliah saya, khususnya mata kuliah mesin tanam dan pemeliharaan tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diselenggarakan pada semester genap khusus untuk mahasiswa semester 2 program studi teknologi mekanisasi pertanian. Mata kuliah ini relevan dengan bidang kepakaran saya yang selama 3 tahun terakhir juga melakukan penelitian mengenai mesin tanam padi yang khususnya mesin tanam Jajar Legowo. Kemudian mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka serta 2 kali pertemuan untuk ujian. Kemudian pelaksanaan perkuliahan itu dilakukan secara hybrid, yaitu offline atau tatap muka langsung dengan mahasiswa, serta online atau biasanya menggunakan aplikasi Zoom. Untuk pendekatan pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Kemudian untuk video yang akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran pada pertemuan kedua, di mana tujuan untuk video pembelajaran yang ditampilkan terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah kegiatan awal yang terdiri dari berisi bagaimana dosen membuka perkuliahan, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan apresiasi kepada mahasiswa. Yang selanjutnya adalah bagian isi atau inti yang berisi pemaparan materi, kegiatan tanya jawab kepada mahasiswa, serta diskusi dan penugasan kelompok. Yang pada kegiatan penutup berisi konfirmasi, evaluasi, kesimpulan materi serta penyampaian materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya serta salam penutup. Oke, baik, demikian sedikit perkenalan dan deskripsi video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada pertemuan kedua mata kuliah mesin tanam dan pemeliharaan tanaman. Tapi alangkah baiknya kita mulai perkuliahan dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adik-adik semua, Bapak coba share screen ya. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang yang akan membahas tentang prinsip kerja dan bagian utama mesin tanam padi. Apakah sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Oke, jadi pertemuan kedua ini memiliki tujuan, 2 pokok tujuan ya. Yang pertama, nanti mahasiswa memahami prinsip penerusan daya mesin tanam padi, dan yang selanjutnya adalah mahasiswa memahami struktur dan fungsi komponen utama mesin tanam padi. Eh, jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan mesin tanam padi, eh, kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan menanam. Nah, kira-kira ada nggak adik-adik yang bisa Siap, menjawab? izin menjawab, Pak. Coba silakan, Langga. Siap, izin menjawab. Menanam adalah meletakkan benih, bibit,
atau tanaman ke dalam tanah agar tumbuh dan berkembang, Pak. Oke, baik. Jadi nanam adalah meletakkan bibit benih ke dalam tanah agar tumbuh dan berkembang. Oke, ini ada yang raise hand. Sinta, silakan Sinta. Baik, izin menjawab Bapak. Menurut saya definisi menanam itu adalah memindahkan atau menaruh benih ke dalam tanah untuk agar benih tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Oke, baik ya. Mirip ya. Oke, silakan. Yang lain? Izin Siapa? Bapak, Oke, silakan Iwan. izin menjawab. Menanam menurut saya adalah proses awal budidaya tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru dengan cara memasukkan benih atau tanaman ke media tanam, Pak. Oke, baik. Ya, ini tambahan lebih lengkap lagi ya. Oke, mari kita bahas apa itu menanam padi. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menanam adalah kegiatan menaruh bibit, benih, bibit, atau tanaman ke dalam tanah agar dapat tumbuh dan berkembang. Itu artinya apa? Yang ditanam itu ada benih. Benih itu misalnya biji-bijian ya. Bibit itu sudah dalam bentuk benih yang berkecambah, tumbuh kecil seperti itu. Atau tanaman besar. Tanaman besar itu ya bisa ditanam, dipindah tanamkan bisa. Nah, kalau Harnell tahun 2012 itu mendefinisikan penanaman adalah menanam benih atau bibit pada suatu lahan yang telah disediakan apa namanya areanya seperti itu. Nah, ada definisi lain kalau dalam konteks menanam padi ya adik-adik semua. Tanam padi adalah memindahkan bibit siap tanam. Kenapa dipindahkan? Karena pada umumnya nanam padi itu bibitnya disemaikan dulu. Jadi benih, jadi biji itu ditabur di media tanam tertentu, petakan kecil gitu, terus disemaikan, dia tumbuh, umur tertentu dia akan dipindahkan ke lahan persawahan dengan memperhatikan umurnya berapa, jarak tanamnya berapa, jumlah bibitnya berapa yang ditanam pada setiap rumpun atau setiap titik tanam ke dalam bibit yang dibenamkan di lahan. Nah, lebih dalam lebih jauh lagi tentang penanaman padi, pada umumnya penanaman itu dilakukan pada bibit yang berumur 17 sampai 25 hari. Dari mana kita menentukan 17 sampai 25 hari? Itu menurut penelitian, umur itu adalah umur yang optimum si bibit padi itu nanti akan beranak paling banyak. Nah, anakannya paling banyak itu memiliki potensi panen yang lebih tinggi. Terus jarak tanam yang digunakan adalah 20-20 atau tegel 20-20 orang bilang atau 25-25 atau jarak larikan 25-30. Ini sebenarnya legowo ini. Yang disesuaikan dengan varietasnya apa, terus tingkat kesuburan tanahnya apa, serta musimnya apa, pas musim pertama atau musim kedua atau musim hujan atau pas kemarau. Jumlah bibit pada umumnya per lubang tanam itu 1 sampai 3 bibit dengan kedalaman 3 sampai 4 bibit. Ini yang disampaikan oleh Arafah tahun 2009. Nah, saya lanjutkan. Eh, apa itu mesin tanam padi? Kalau tadi kita sudah jelaskan tentang apa namanya menanam padi, prinsipnya bagaimana. Terus mesin tanam itu apa sih? Mesin tanam atau pada istilah lainnya itu rice transplanter. Rice itu padi, terus transplanter itu sebenarnya tanam pindah, menanam pindah. Kenapa tanam pindah? Karena bibitnya disemaikan di tempat lain dan dipindahkan pada lahan yang lebih luas atau lahan yang sampai nanti dipanen. Ya, yaitu teknologi yang berfungsi melakukan penanaman bibit dari hasil semai, ya, semai untuk ditancapkan ke lahan sawah sesuai dengan jarak yang tertentu, kedalaman yang tertentu, serta jumlah tertentu secara otomatis. Ya, nanti akan dijelaskan berikutnya. Terus menanam mesin tanam padi ini menggunakan bibit dapok. Dapok itu istilah dari bahasa Tagalog, bahasa Thailand ya. Atau bahasa internasional adalah mat seedling atau bibit bentuk apa namanya? Bentuk karpet karena bisa digulung. Nah, yang dibuat pada tempat khusus, biasanya dalam bentuk kotak, ya, nampan dapur atau tempat khusus yang di lahan bisa dibuat seperti itu, model pembibitan basah, sehingga dapat digunakan pada mesin
tanam sesuai dengan ukurannya yang masing-masing seperti itu. Nah, di bawah ini beberapa contoh mesin tanam yang apa namanya ada di internasional maupun di Indonesia. Nah, Bapak lanjutkan apa yang membedakan signifikan antara metode penanaman manual dengan tangan manusia dan metode penanaman dengan mesin. Yang paling rumit teknologinya adalah bagaimana sistem tangan manusia itu digantikan dengan mesin pada prinsip menancapkan bibit padi ke apa namanya ke lumpur atau ke media tanam sawah seperti itu. Nah, kalau tanam manual bisa dilihat di kiri atas itu para petani itu membuat barisan biasanya eh, modelnya pakai caplak atau apa seperti itu. Kalau yang skala luas, kemudian para buruh tanam atau apa namanya tenaga tanam itu menancapkan satu persatu ke barisan apa barisan yang sudah atau titik tanam yang sudah dibentuk seperti itu. Nah, sedangkan pada mesin tanam itu ada mekanisme yang menggantikan tangan manusia untuk menancapkan bibit namanya lengan tanam atau planting arm. Ya, jumlahnya beda-beda tiap mesin tergantung berapa baris yang akan dibentuk. Lengan tanam itu pada prinsipnya ada dua jenis yang utama di dunia ya. Yang pertama crank type sebelah kiri bawah itu. Crank type itu yang adik-adik biasa lihat di workshop PEPI. eh, Biasanya ada di tipe mesin tanam tipe walking atau orangnya apa namanya mendorong di belakang mesin seperti itu. Nah, ini ada releaser atau apa namanya pelepas mekanisme pelepasan bibit apa namanya ketika sudah tertancap di dalam lumpur sehingga dia nggak terbawa lagi oleh lengan tanam atau bisa disebut ejektor. Ini ada mekanisme nanti mungkin di mata kuliah selanjutnya nanti akan apa namanya pertemuan selanjutnya akan dibahas. Nah, yang kanan adalah tipe rotary atau rotary type. Rotary type itu dalam satu putaran dia menanam dua kali. Menanam dua kali. Artinya memang lebih efisien. Dayanya dipakai untuk nanam dua kali. Sehingga putaran dari apa namanya rotary type ini dibandingkan dengan crank type itu juga berbeda. Nah, ini juga mekanismenya sama, ada ejector atau releaser yang ada di setiap planting arm seperti itu. Nah, terus apa itu sistem tanam mesin tanam padi jajar legowo? Nah, mesin tanam padi jajar legowo ini bisa dilihat di bawah ya. Dilihat di bawah sistem tanam padi yang secara otomatis melakukan pemindahan bibit padi secara otomatis, tapi dengan sistem Legowo 21. Nah, Legowo 21 apa penjelasannya adalah eh, dua baris tanam ini eh, dua baris ini jaraknya 20 cm, terus diselingi setiap dua baris itu legowonya 40 cm. Dua baris legowo 40 cm seperti itu terusnya. Kenapa dipilih apa jasa legowo 21? Ini analoginya adalah setiap baris tanaman itu mendapatkan ruang terbuka sehingga potensi hasilnya lebih tinggi, dia udaranya lebih leluasa, mataharinya lebih gampang masuk dan nutrisi unsur harinya tidak saling berebut dengan kanan kirinya. Ini analoginya seperti tanaman riba matang yang hasil panennya jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman padi yang ada di tengah. Nah, ini sebelah kanan ini bentuk apa namanya transplanter jajar legowo 21 seperti itu. Nah, tabel yang kanan ini menjelaskan apa sih bedanya antara beda dan persamaannya antara transplanter jajar legowo dengan transplanter yang umum. Nah, kalau dari eh, persemaian ini sama ya, ada pokok kering dan basah bisa dipakai dua-duanya. Terus umur bibitnya sama 15 sampai 20 hari bibit muda. Terus jarak tanamnya ini ada dua jarak tanam antar baris. Ya ini kalau bedanya kalau apa dari luar negeri 30 cm semua sama, kalau legowo 20-40. Terus jarak tanam dalam barisnya itu sama. Jadi bisa 10 sampai 15.
Nah, populasinya ini apa namanya efeknya yang signifikan ya. Jajah Legowo memiliki populasi yang jauh apa namanya meningkat. Ini artinya potensi hasilnya atau panennya juga akan meningkat. Dengan produktivitas yang ini dari penelitian, Jajah Legowo lebih tinggi 5,5 sampai 5,8 ton per hektar. Dengan kapasitas kerja sama ya. Kapasitas kerja Jajah Legowo lebih cepat, tapi sebenarnya mirip-mirip seperti itu. Nah, nah, dari sini kira-kira ada apa namanya yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan tugas? Silakan, Izin Bapak bertanya, silakan. izin Pak, saya mau bertanya Pak, Oke, lanjutkan. mengapa mengapa para petani dianjurkan jarak tanamnya itu 10 sampai 15 cm Pak? Kenapa tidak lebih Pak? Oke, saya coba jawab ya. Jadi, kenapa jarak tanamnya, saya kembali lagi, jarak tanamnya 10 sampai 15 cm tadi, ini karena berdasarkan penelitian, eh, jarak tanam antar titik tanaman itu apa namanya seoptimal mungkin sehingga ketika tanamannya beranak atau apa memiliki rumpun yang banyak, biasanya padi itu bisa sampai 20 sampai 30 anakan kalau bibit padi muda ya. Ketika dia sampai dewasa dan dia apa pada fase generatif atau bermalai ya, dia tidak boleh apa namanya saling berebut nutrisi. Yang pertama nutrisi, yang kedua sinar matahari dan lain sebagainya. Eh, Efeknya apa? Kalau terjadi perebutan nutrisi dan sinar matahari, nanti panennya tidak akan seragam. Jadi ada yang tua duluan, terus ada yang apa namanya tua belakangan seperti itu. Sehingga jarak tanam ini harus diatur pada berbagai varietas yang beredar di Indonesia seperti Impari 32, Impari 34 dan sebagainya oleh Balai Penelitian Padi di Subang itu jarak tanam 10 sampai 15 cm itu cukup hingga apa namanya umur padi itu tua sampai dengan panen tanpa ada eh, apa namanya berebut nutrisi atau unsur hara yang ada di tanah seperti itu. Itu ya, cukup ya. Oke, Ya, Pak. ada di semua apa namanya? Sekarang Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Ada tugas untuk kalian. Yang sebelumnya Bapak share buku manual mesin tanam padi Jajak Legowo di grup apa namanya WA kelas. Mudah-mudahan sudah kalian pelajari. Silahkan didiskusikan di masing-masing kelompok dengan pembagian. Kelompok satu diskusikan tentang struktur dan komponen utama mesin tanam. Apa saja nih struktur dan komponen utamanya. Terus kelompok dua itu diskusikan tentang mekanisme kerja penanaman padi di mesin tanam. Sedangkan kelompok tiga mekanisme yang menentukan kedalaman tanam itu bagaimana cara apa mensetel seperti itu di mesinnya. Jadi silakan diskusikan selama 30 menit apa namanya masing-masing. Nanti silakan nanti diresum dan silakan nanti setiap kelompok mewakili apa namanya untuk mengulas hasil diskusinya. Oke, baik. Eh, saya rasa cukup 30 menit. Oke, silakan dari kelompok satu siapa yang ingin menjelaskan? Siap, izin saya, Pak. Oke, Gus Nun, silakan. Siapa di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur dan komponen utama pada mesin tanam padi Jajar Legowo, Pak. Silakan Di lanjut. mesin padi Jajar Legowo, di mesin padi Jajar Legowo ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu engine sebagai penggerak utama, lalu ada transmisi, dan juga yang terakhir ada gearbox penanaman, Pak. Oke, oke. Cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Nanti akan saya apa namanya jelaskan lebih dalam lagi. Silahkan kelompok dua. Bagaimana? Siapa yang mewakili?
Baik, izin saya Pak. Ya, silakan. Eh, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang mekanisme kerja penanaman padi di mesin tanam. Jadi mekanisme kerjanya ini Pak, dari saat mesin dihidupkan, engine akan menghasilkan energi mekanik yang akan diteruskan ke transmisi utama dan nanti akhirnya akan diteruskan ke transmisi feeding. Dan nanti transmisi feeding akan memutar seperti as-as yang di dalam, seperti as utama, as double screw, as penurun tanam dan penggeser tray, Pak. Jadi nanti putarannya akan satu satu atau sinkron, nanti akan menggerakkan sistem penanaman seperti transmisi planting, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, cukup. Cukup, Pak. Oke, kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan. Siapa yang mewakili? Siap, izin Pak. Ya, silakan Jenawi. Izin menjelaskan Pak, izin teman-teman. Untuk kedalaman tanam pada transplanter itu ditentukan oleh kombinasi antara roda putar, kedalaman, tuas pengatur, dan sistem penekan. Ketiga ini sangat penting. Nah, pengaturan ini memungkinkan bibit ditanam pada kedalaman yang tepat, walaupun kondisi tanah tidak seragam. Oke, cukup Jenawi? Cukup, Pak. Oke. Kita beri aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Oke, Bapak lanjutkan ya. Saya jelaskan apa namanya lebih komprehensif. Apa konstruksi utama dan prinsip kerja ras transmitter? Ini, perhatikan ya. Ini desain salah satu ras transmitter Jajak Legowo sebenarnya Bapak desain itu apa namanya sebelum jadi hijau ya, sekarang. Nah, transmitter itu terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, bagian depan itu ada engine ya, ada engine penggerak, biasanya 5,5 HP pakai bensin sebenarnya, bahan bakar bensin. Terus ada transmisi utama, ada transmisi roda yang diteruskan ke transmisi roda. Terus ada floating skid. Nah, floating skid ini berfungsi untuk menahan dan memastikan bahwa permukaan transplanter ketika permukaan apa namanya eh, dasar apa namanya dasar lumpur di sawahnya tidak seragam, dia harus tetap stabil dan rata di atas tanah. Terus ada roda sirip atau roda besi di apa balut karet ini, ada siripnya ada 9 sebenarnya. Terus ada meja bibit atau tray atau seedling tray ada di belakang dan dilengkapi apa namanya lengan tanam berjumlah 4. Biasanya kalau walking itu ada 4 lengan tanam, artinya sekali jalan dia membentuk 4 barisan tanaman. Nah, pada bagian belakang ada stang kendali atau lengan kendali ya. Di situ penuh dengan kendali operasi, ada berbagai macam. Ada apa namanya tuas utama, persneling utama, terus ada tuas tanam, ada tuas apa kopling belok, terus ada hidrolik, otomatis hidrolik, terus ada penentu kedalaman tanah, penentu volume bibit dan lain sebagainya. Nah, tadi untuk apa namanya menentukan volume bibit, apa namanya jarak kedalaman tanah ini ada tuas di sini. Tuas ini tuas yang menentukan kedalaman tanah. Ini akan menggerakkan 3 pelampung. Kalau pelampungnya naik, artinya eh, penancapan benih akan lebih dalam. Kalau pelampungnya turun, artinya dia lebih dangkal. Dan kalau pada kondisi ekstrim ini ada pin atau pen di tiap apa posisi 3 pelampung ini yang bisa diganti, tapi yang penting seragam. Dia akan bisa disetel secara manual. Nah, prinsip utama mesin tanam untuk menanam tadi adalah sebentar. Untuk menanam tadi dilakukan oleh planting arm. Nah, ini
Planting arm ini bertugas apa namanya melakukan penanaman. Dia akan berputar, diputar oleh poros dari planting. Nah, poros dari planting itu digerakkan ada apa namanya dari gearbox utama, nanti ditransmisikan melalui rantai seperti itu. Dari gearbox utama itu digerakkan oleh engine seperti itu. Tadi sudah benar yang penjelasannya. Nah, ini yang bertugas. Nah, ini harus sinkron dengan tray, harus sinkron dengan seeding tray. Ini akan bergerak ke kanan kiri. Nah, nanti bergerak ke kanan kiri. Nah, planting arm-nya akan mengambil gitu. Kalau bibitnya bagus akan terambil secara rata seperti itu. Nah, ini mekanisme sistem apa namanya feeding ya. Tadi sudah sedikit dijelaskan oleh apa teman kalian. Dia membaca detail apa buku manual. Time feeding ini nanti di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan lebih detail bagaimana dan apa potensi apa namanya penyetelan yang harus dilakukan. Transmisi feeding inilah yang menggerakkan apa bibit untuk turun maupun ke kanan dan ke kiri sinkron dengan planting arm yang terus berputar sehingga menancapkan apa tanaman padi ke lahan dan bibit itu dipastikan habis seperti itu. Nah, itu adik-adik semua apa namanya pertemuan kali ini. Jadi pada prinsipnya mesin tanam itu apa namanya memiliki konstruksi utama penggerak sendiri, self-propelled machine seperti itu, berpenggerak sendiri, dia bermesin bensin, dia akan menggerakkan gearbox utama, nanti akan dibagi ke transmisi roda, terus menggerakkan sistem hidrolik, terus yang ke belakang untuk menggerakkan transmisi feeding. Nah, komponen-komponen utamanya selain yang tadi Bapak sebutkan ada sistem kontrol atau apa namanya tuas-tuas kontrol yang ada tuas penentu apa tanam jumlah bibit dalam apa satu rumpun, ada jarak tanam dalam baris, terus ada volume bibit, ada kedalaman eh, tancapan dan masing-masing memiliki fungsi apa yang unik seperti itu. Dan ini disetel sesuai dengan kondisi lahan, kondisi bibit dan apa namanya tingkat apa namanya keterampilan operator. Mungkin demikian untuk mata kuliah kali ini. Saya akhiri. Mudah-mudahan akan kita lanjutkan di pertemuan mendatang untuk transmisi video yang lebih detail. Terima kasih, Bapak Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.